Cara input SKP Jawa Barat tahun 2024. Silahkan klik input SKP utama. Ya, diklik. Lalu bawahnya klik rencana kinerja. Setelah klik rencana kinerja akan tampak seperti ini. Lalu klik yang paling kanan, ya, kita tambah plus. Lalu kita lihat nama atasan kita, kepala sekolah. Kita cari rencana kinerja kepala sekolah. Kita pilih yang ini, ya. Lalu kita lihat format Excel untuk guru dan wali kelas. Ya, kita copy paste kata-kata yang di situ. Ya, jadi yang paling kiri itu adalah rencana kinerja kepala sekolah, lalu kita copy paste yang di tengah. Ya, ini kepala sekolah. Ya, ada, silakan diklik sampai bawah, dia ada 5 untuk guru, 3 untuk wali kelas. Ya, itu yang kinerja kepala sekolah. Nah, kita klik ini, copy paste ke halaman TRK tadi. Nah, itu kita masukkan ke TRK kita jadikan rencana kinerja kita sebagai guru. Ya, ini tadi kita klik yang rencana kerja atasan yang sesuai dengan format Excel, lalu klik paste yang rencana kerja kita. Ya, itu yang kepala sekolah, yang kita di bawahnya, kita klik paste, lalu kita geser panahnya baru terlihat. Nah, silakan dilengkapi, misalkan kita mengajar mata pelajaran apa di kelas berapa, lengkapi di sini, jangan lupa ditulis sekolah kita. Ya, karena contoh di Excel huruf kapital semua, ya kita lanjutkan saja huruf kapital semua. Lalu kita pilih nanti kuantitas, kualitas, lalu waktunya. Ya, kalau kualitas selalu 100%. Yang pertama ini adalah membuat RPP. Ya, jadi bukan 216 tapi membuat RPP itu berarti 1. Ya, kuantitasnya jumlah RPP-nya 1, lalu kita cari dokumen. Ya, kita cari di sini, kita geser-geser sampai ada dokumen. Lalu kalau kualitas selalu 100%, lalu waktunya adalah 1 bulan. Lalu untuk isian atasnya, nah indikator ini kita balik ke format Excel. Nah, kita copy yang indikator yang ada di format Excel, kita pindahkan ke TRK kita. Ya, paste, lalu sama kita tulis kelasnya, lalu mata pelajaran apa. Kalau yang ini boleh ditulis sekolah kita, boleh juga tidak, karena yang di atas tadi kita sudah tulis nama sekolah kita. Ya, itu untuk indikatornya kita lengkapi sama huruf kapital juga, karena tadi di Excel huruf kapital juga. Lalu untuk kalimat di kualitasnya, silakan ditulis hampir sama, atau kita hilangkan jumlahnya, jumlah RPP-nya, kita tulis saja rencana. Ya, ditulis, boleh seluruhnya ditulis atau tidak, dan ini tidak perlu ditulis sekolah kita untuk kolom nomor 2. Kalau untuk kolom nomor di bawahnya yang bulan, biarkan saja seperti itu, jadi kalimatnya tidak usah dirubah. Kalau mau dirubah juga silahkan, kalimatnya disesuaikan dengan indikator kita.
ya. Untuk indikator kualitas ya boleh tambahkan atau boleh dikurangi, disesuaikan saja kalimatnya. Kalau sudah, kita klik nanti bagian bawahnya bulan. Karena RPP itu dibuat satu kali, maka nanti pilihan bulan kita buat di awal tahun ajaran baru, yaitu bulan Juni. Ya, kita pilih ya, karena hanya satu RPP ya, jadi kita tulis satu bulan di bulan Juni. Kalau teman-teman mengajar di 2 tingkat, berarti kalau teman-teman tulis 2 RPP ya, walaupun sama-sama bulan Juni tapi kuantitasnya 2. Kalau ini karena saya hanya satu kelas ya, jadi saya tulisnya 1. Lalu kalimat indikatornya silahkan di copy paste saja dari kalimat indikator yang di atas, masukkan ke indikator yang di bawah ya. Boleh SMA-nya dihapus atau tetap, tidak apa-apa. Lalu kuantitasnya kita tulis tetap 1. Lalu itu 1 RPP itu adalah dokumen. Kita cari kata dokumen, klik. Lalu yang paling ujung itu adalah kualitas, jadi kita tulis saja 100% semua kalau yang paling kanan ya. Ini kita cari ya, dokumen. Mencarinya memang agak sulit, kalau kebetulan ketemu mudah, tapi kalau tidak jadi harus diulang-ulang terus ya. Lalu kita pilih yang ini ya, yang paling ujung itu adalah kualitasnya, pilih yang 100%. Kalau sudah lengkap semua, kita periksa lagi. Kalau sudah lengkap, kita klik simpan yang berwarna hijau di bawah ya. Kita cek semua ya, kalau sudah baru klik simpan, lalu kita klik OK ya. Jadi kalau muncul seperti itu berarti sudah tersimpan. Nah, kita kembali ke halaman depan tadi. Nah, berarti kita sudah buat 1 SKP dari 5 yang harus kita buat. Jadi guru ada 5 ya, sesuai dengan form Excel yang sudah dibagikan. Nah, kita klik lagi tambah, kita buat yang kedua. Kita pilih rencana kinerja atasan. Kalau sesuai contoh, kita pilihnya sama dengan yang pertama tadi. Lalu nah, untuk rencana kinerja kita guru, kita klik yang nomor 2 ya. Kita copy saja, lalu kita pindahkan ke yang nomor 2. Lalu kita lengkapi kelas dan mata pelajaran kita. Lalu jangan lupa ditulis pada SMA ya, ditulis untuk rencana kerja yang awal ini, yang paling depan kita tulis SMA-nya. Mata pelajarannya ditulis. Ya, jadi caranya sama dengan yang pertama tadi, yaitu rencana kinerja kita. Lalu indikatornya ya, indikatornya kita salin indikator yang kedua ya. Ini indikator yang kedua, kita klik, kita salin ke halaman yang tadi, di halaman TRK ya. Kita salin indikatornya di sini ya, sama kita lengkapi mata pelajaran apa, kelas berapa. Kalau mengajar 2 tingkat mungkin bisa dituliskan tingkatnya saja. Lalu kalau di indikator ini boleh ditulis SMA-nya, boleh tidak. Lalu sama juga bagian bawahnya ya, kita tulis indikator yang kualitas ya. Kita edit sesuai apa yang kita inginkan, lalu kita copy paste halaman tersebut
atau kata-kata tersebut ke bagian bawahnya boleh ya. Jadi untuk indikator di kualitas ya boleh ditambahkan atau boleh dikurangi, tapi intinya sama ya, harus sama dengan yang indikator di atas. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku harus seperti apa kata-katanya, tapi harus sesuai lah sama. Jadi kalau di atasnya RPP, bawahnya RPP. Kalau ini kan jam mengajar, jadi di bawahnya juga kita tulis jam mengajar yang berhubungan dengan jam mengajar. Lalu kita tulis kalau kita mengajar 24 jam tulis 24, kita mengajar 27 tulis 27 di bagian kuantitas ya. Lalu pilih, berarti ya kalau mengajar berarti jumlah jam pelajaran, lalu bulannya kita tulis berapa bulan, di sini kan kita bukan jumlah jam mengajar kalau tidak salah. Kalau tidak salah ini adalah nilai yang melampaui KKM. Jadi kalau nilai KKM artinya kita melaksanakan evaluasi sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Juni dan Desember. Maka pilihan bulannya adalah Juni dan Desember. Ya, jadi bagian kuantitas itu kalau jam mengajar tulis jam mengajar. Kalau ini adalah jumlah siswa yang mencapai nilai KKM, berarti kita tulis seluruh jumlah siswa yang kita ajar. Ya, di sini saya nuliskan 216 karena kelas 12 MIPA sebanyak 216. Ya, lalu kata-katanya juga disamakan saja. Bulan Juni dan Desember sama. Lalu jumlah siswanya juga kita tulis sama. Kita tulis jumlahnya, lalu keterangannya kita tulis siswa. Lalu yang paling ujung itu adalah nanti 100% ya. Ini kita cari siswa. Agak sulit juga kadang mencarinya, kadang langsung dapat, kadang tidak ya. Kita cari siswa. Yang bawahnya juga siswa. Ya, ini kita cari siswanya. Kalau digeser-geser kadang belum tentu dapat tapi ini sebenarnya berurutan dengan abjad sih. Kalau saya biasanya di kotaknya itu saya tulis, saya ketik SIS gitu, nanti keluar, tapi kadang keluar kadang tidak. Ya, itu ada siswa. Ya, bagian bawahnya juga nanti sama siswa. Sama cara mengerjakannya, nanti yang paling ujung kita pilih juga semua 100%. Kebetulan ini siswanya dicari tidak ketemu. Ya, kadang dapat cepat, kadang enggak. Nah, kadang kalau seperti itu saya klik saja yang lain dulu. Ya, ini paling ujung 100%. Lalu kita baru kembali mencari siswa. Ya, kalau sudah ketemu kita klik siswanya. Kalau sudah maka kita cek lagi, lalu kita klik simpan. Ya, berwarna hijau klik simpan, lalu klik OK. Maka layar akan kembali ke beranda depan. Nah, kita sudah isi 2 SKP ya, dari 8 yang harus kita buat ya. Jadi gurunya 5, sebagai guru 5, sebagai wali kelas 3. Nah, kita klik lagi yang kanan yang tambah. Kita mulai lagi ke yang bagian ketiga. Ya, kita pilih rencana kinerja atasan sesuai yang ada di contoh di Excel. Lalu kita mau isi kinerja kita geser, kita cari yang nomor 3. Nah, kita klik yang nomor 3 nih, yang berwarna merah itu kinerja kita sebagai guru, semua sama 5.
Lalu kalau tadi yang di bawah itu kalau wali kelas ada 3. Nanti kalau untuk waka atau guru BK beda. Ya, ini yang berwarna biru itu wali kelas. Nanti Bapak Ibu silakan klik Bapak Ibu guru BK, wali kelas atau tidak. Kalau Bapak Ibu bukan wali kelas berarti hanya 5 yang dibuat. Kalau wali kelas berarti 5 tambah 3 jadi 8. Ya, kita copy yang bagian kinerja kita yang ketiga. Ya, kita pindahkan kemari. Sama, kalau tidak terlihat kita klik tanda panahnya supaya terlihat, lalu kalimatnya dilengkapi. Kelas, mata pelajaran, lalu SMA, nama SMA kita ditulis. Ya, kita lengkapi semuanya. Sama dengan huruf kapital juga. Lalu untuk indikatornya kita lihat lagi yang format Excel-nya. Nah, indikatornya sebelahnya. Nah, kita copy sama kita masukkan ke SKP. Ya, copy paste di situ, klik di indikatornya. Lalu sama tuliskan kelas dan mapelnya. Lalu kalau yang bagian indikator kualitas biasanya saya buat hampir sama, atau kata-kata jumlahnya kita hapus, atau yang jelas kalimatnya harus mirip ya, disesuaikan dengan kalimat dia karena dia kualitas. Kalau yang atas itu kan kuantitas. Nah, ini kalau jam ngajar kita tulis jam pelajaran. Kita jamnya berapa jam ya, kita pilih jam pelajaran ya, karena di situ kebetulan ada jam, tapi kita pilih yang jam pelajaran. Lalu kualitasnya selalu 100%, lalu klik persennya, lalu bawahnya karena kita mengajar kan dari 1 tahun, jadi kita tulisnya 12 bulan. Nah, ini kalimatnya biasanya saya juga copy paste dari atasnya biar saya tidak perlu menambahkan lagi. Ya, copy saja dari yang indikator di atasnya, kita salin ke bawah. Lalu yang bagian ketiga yang bulan saya biasa tidak ganti, biarkan saja kalimatnya seperti itu, kalimat dari sananya. Nah, ini kita lihat karena kita tulis 12, maka kolom yang harus kita isi adalah 12. Jadi harus diganti ya seperti ini, dari Januari, bawahnya Februari, ya, Maret, April. Bapak Ibu bisa mengerjakannya per bulan atau langsung ke bawah. Kalau saya biasanya supaya tidak terlewat ya, saya klik saja sampai bawah dulu. Jadi kalau saya mengerjakan dari atas ke bawah, jadi bulan tulis semua. Ya, klik satu-satu. Kalau saya isi bulannya dulu semua dari Januari sampai Desember. Ya, turunkan sampai ke bawah. Nah, Desember yang paling bawah. Nah, kalau saya juga tidak ke atas dulu, saya kerjakan dulu yang bawah, jadi kita tidak menggeser-geser terlalu banyak. Nah, saya ini tulis semua, angka saya tulis semua, ya, kuantitasnya berapa tulis semua, lalu pinggirnya kita tulis semua. Yang kanan yang lebih mudah, saya biasanya mengerjakannya seperti itu, 100% semua sampai bawah. Kalau bagian itu sudah, lalu biasanya saya baru geser ke atas. Ya, karena kalau pilihan 100% kan mudah ya, diisi dulu. Nah, kalau sudah, ini bagian tengahnya ini ya, karena jam pelajaran. Nah, ini indikatornya saya tulis lagi, copy paste yang tadi ya, indikator yang kualitas tadi saya tulis aja semua di situ. Copy paste ya, kita tidak ketik. Dan saya buat tiap bulan sama, tapi kalau Bapak Ibu mau buat tiap bulan
berbeda, misalkan bulan apa, mengajarkan materi apa, silahkan. Tapi karena menurut saya itu merepotkan ya, terlalu lama, jadi saya hanya copy paste dari indikator yang di atas tadi. Nah, ini kita pilih jam pelajaran. Ya, kita cek semua dari atas sampai bawah. Jika sudah lengkap semua, sudah terisi semua, kita klik simpan, lalu klik OK, maka halaman akan kembali ke bagian depan. Ya, kita tadi sudah mengerjakan yang bagian ketiga. Nah, berarti sudah ada 3 ya, kita bisa geser ke bawah ya. Kita sudah buat 3 dari 5 yang harus kita kerjakan untuk guru, dan 8 tambah 3 lagi untuk wali kelas. Ya, kita terus silahkan copy paste dari format Excel yang sudah dibagikan. Bapak Ibu bisa lanjut ke langkah selanjutnya sampai 8 rencana kinerja kita buat. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.